Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview alat-alat untuk membuat konten ya, seperti mikrofon ini dan juga ada mini LED seperti ini teman-teman. Oke, mungkin ini deh mini LED dulu. Oke, untuk video openingnya kita pakai ini dulu ya, mini LED dulu untuk review video pertamanya. Ya, ini itu adalah mini LED video light dari Ulanzi dengan modelnya itu adalah W49 LED. Oke, dia ini berbentuk kotak ya teman-teman. Atau bisa dibilang itu square, berbentuk square. Oke, seperti ini. Ini adalah Ulanzi W49 LED mini LED video light. Oke, cukup ya. Oke, ini ada tulisannya di bawah ini, quality item selected by Ulanzi. Oke. Nih, bagian atasnya ini ada spesifikasi ya teman-teman. Untuk spesifikasinya ini dia modelnya W49 LED yang barusan saja saya sebutkan. Oke, terus untuk light source-nya ini di 49 LED bridge dengan color temperaturnya di 6000 K dan illumination di 800 lm. Untuk illumination angle-nya di 60 derajat. Terus untuk light distance-nya itu 5 meter. Oke, kita jelasin yang dua ini dulu teman-teman. Di illumination angle dan illumination angle 60 derajat dan juga light distance 5 meter. Oke. Apain maksud 60 derajat ini? Jadi maksudnya itu bila teman-teman nyalakan mini LED ini dan angle-nya itu atau bisa dibilang lebar cahayanya itu menyinari 60 derajat ke depan teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah paham. Jadi dia hanya 60 derajat gitu. Terus untuk light distance 5 meter ini maksudnya itu jangkauannya atau bisa dibilang cahayanya mampu sampai 5 meter teman. Maksudnya mampu ininya ya, menyinari ke depan itu sampai 5 meter dengan angle-nya itu lebarnya 60 derajat teman-teman. Seperti itu. Oke, terus untuk spesifikasi yang ke-7 working voltage di sini dia itu DC 3 volt dengan powernya 5,5 watt. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari mini LED ini. Terus di sini ada triculture mount. Oke, ini fitur-fiturnya ya, fitur-fitur yang diberikan ya. Sini triculture mount, terus use on gimbal, perfect for filmmaking. Sini ada 3 fitur. Yang pertama itu dia ada 3 slot untuk shoe mount. Jadi buat nambah aksesoris dia bisa ya. Mungkin nanti kita akan coba, kita akan tambah aksesoris mikrofon yang tadi ya. Terus di sini juga bisa digunakan untuk di gimbal. Oke, dan yang ketiga ini dia itu bagus untuk pembuatan film teman-teman. Oke, seperti itu. Dan produk ini itu dibuat di China ya teman-teman. Jadi made in China yang beralamatkan PT-nya itu di Guangdong, China. Oke, untuk websitenya sendiri itu ada di www.ulanzi.com. Bisa teman-teman searching aja kalau mau lihat produk-produk Ulanzi yang lainnya ya. Oke, sekarang kita unboxing. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini dia mini LED dari Ulanzi. Kita keluarin, bentuknya kotak ya. Kita taruh pinggir dulu. Terus ini ada manual book. Seperti ini manual book. Teman-teman lihat ya. Oke. Terus di sini ada apa namanya teman-teman? Ini tuh kartu ucapan mungkin ya, atau oke. Ini sini tulisannya vlog master plan. Untuk halaman sosmednya itu hanya ada Facebook, bisa searching aja Ulanzi. Oke, itu. Oke, kita pinggirin. Sini ada silica gel, atau biasa orang bilang ini pengawet ya.
Terus ini ada kartu KICPAS atau bisa dibilang quality control pass, teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk, jadi kalau teman-teman yang kurang tahu sama quality control pass itu, jadi setelah produknya jadi di pabrik ya, kita mirin dulu. Setelah produknya jadi dari pembuatan pabrik, jadi dia akan, sebelum di packing ya, dia akan melalui quality control pass. Jadi di quality control pass itu barang akan dicek apakah layak atau tidak untuk digunakan, akan dicek bila sudah layak, barang itu akan di packing dan diberikan kartu seperti ini, quality control pass. Itu mungkin hanya untuk beberapa merek aja ya yang mengasih quality control pass, tapi rata-rata kalau udah produk pabrikan itu pasti ada pengecekan quality control, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bila tidak ada quality controlnya, yang udah pasti barang itu sudah melalui cek quality control, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masukin aja ke boxnya lagi. Kita lihat di belakangnya tulisannya ya. Ini apa nih? Ada giveaway Selasa nih, giveaway Thursday. Jadi Ulanzi ini setiap hari Selasa dia mengadakan giveaway buat teman-teman yang sudah mereview produknya Ulanzi yang diupload ke YouTube. Itu akan dicek oleh Ulanzi, dan video terbaik mungkin setiap hari Selasa akan dipilih oleh Ulanzi. Video terbaik itu akan dikirimkan satu buah free produk dari Ulanzi, entah itu apa, random, Ulanzi sendiri yang ngirimin untuk direview kembali, atau kemungkinan kalau teman-teman review kembali, teman-teman akan menangkan lagi dan teman-teman akan mendapatkan barang yang lain. Jadi bisa dibilang Ulanzi ini menarik, teman-teman, jadi bisa dicoba ya. Terus ini ada ide produk buat teman-teman yang punya ide pembuatan produk, teman-teman bisa langsung kontak aja ke Ulanzi melalui webnya, nanti ada emailnya di sana, bisa teman-teman kontak aja ya. Siapa tahu idenya teman-teman diterima dengan baik oleh Ulanzi, kan lumayan juga gitu kan. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah CEO Design with Us. Ini apa nih? If you are willing to practice in our challenging process and see audition with us, we will give you 5% of the Oke, buat teman-teman yang kreatif suka-suka desain, bisa nih ikut-ikutan si audition with us. Ini kalau desain teman-teman menarik, teman-teman akan mendapatkan diskon atau apa ya namanya, pokoknya 5% dari sales produk tersebut, seperti itu, teman-teman. Jadi entah apa, ada produk apa yang sedang launching, teman-teman akan mendapatkan salesnya 5%, teman-teman, seperti itu ya, lumayan. Oke, jadi seperti itu untuk ini. Mungkin apa ya, kartu ucapan mungkin ya. Cuman sih di pembelian kali ini nggak ada ini, teman-teman ya, nggak ada yang namanya itu kartu garansi, nggak ada itu. Karena apa? Karena produk ini belum resmi Indonesia, jadi ini diimpor nih, teman-teman. Ini ada kartu lagi, buku panduan ya, manual book bahasa China, teman-teman, dan dibaliknya ini baik ini bahasa Inggris. Kita lihat dari awal. Sini ada safety tips. Safety tipsnya ini to prevent damage. Oke, terus ada peringatan juga nih, cara penggunaannya tuh warning. Terus ada notes, catatan ya, catatan cara penggunaannya juga. Terus ini ada catatan untuk membersihkan. Terus ini ada spesifikasi yang baru saja kita sebutin. Terus ada part diagram. Di sini ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove. Terus yang kedua ada switch on off. Yang ketiga ada battery groover. Yang keempat ada battery groove. Seperti itu. Itu ada 4 part diagram ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada fotografi like install, cara install untuk fotografi ya. Ada tips and triknya juga ternyata di buku panduannya. Terus ada fotografi like remove. Terus ada catatannya lagi untuk tips and triknya. Terus ini ada charging for battery. Oke, teman-teman, jadi produk ini itu baterainya
bukan baterai tanam teman-teman. Jadi dia menggunakan baterai berukuran AA 1,5 volt, itu dua buah baterai AA 1,5 volt. Jadi bila baterainya itu habis, mungkin kalau teman-teman punya charging baterai eksternal bisa ya digunakan langsung di charging lagi. Misalnya teman-teman nggak punya, bisa langsung ganti. Ciri-cirinya itu seperti apa? Jadi ciri-cirinya bila lampunya sudah mulai redup, berarti baterainya itu sudah mau habis teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman kalau nggak punya casannya, alangkah baiknya teman-teman standby atau ngestok baterai AA 1,5 volt itu 2 buah atau bisa juga 4 ya, lebih bagus. Jadi ada stok seperti itu. Oke. Ini kita balikin lagi ke kotaknya. Sekarang kita lihat nih. Oke. Nyala ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Dia berbentuk square, kotak. Oke, ini untuk switch on off nya ya. Dia kliki. Terus di sini ada slot baterainya. Ini dia baterai berukuran AA 1,5 volt 2 buah. Oke, sebut. Ini dia AA 1,5 volt. Di sini juga ada ininya ya, dengan baterainya ya, gambar baterainya. Ini yang menonjol itu, kalau yang atas menonjolnya di kiri, yang bawah menonjolnya di kanan. Oke, kita pasang ulang ya, menonjol di kiri ya. Pasang. Dan yang bawah itu menonjol di kanan. Bawah itu menonjol di kanan. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Sekarang kita tutup. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ini di sini ada apa namanya ya? Mounting buat mungkin buat ke shoe mount juga ya. Ini dia ada shoe mountnya 3 yang tadi di fitur-fiturnya. Oke, selain itu di bawah ini juga ada drat, nggak tahu ya drat universal atau tidak. Saya juga punya nih tripod ini yang universal dratnya. Coba kita masukin, kita pasang. Oke teman-teman, berarti dia bisa dipastikan bautnya ini universal. Oke, kan dia bisa dipasang seperti ini. Oke, kalau kurang yakin sih juga ada tripod ya. Cuman tripod ini udah nggak pernah saya pakai. Jadi ini tripod apa ya? Bukan tripod ya, Gorilla Pod karena udah rusak. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja buat nyoba dratnya. Dan ini masuk juga teman-teman. Yes, masuk ya. Tuh. Jadi drat yang ada di Ulanzi Wepas LED ini sudah universal. Oke, berarti datan di sini tuh sudah universal. Oke, kita coba pasang mountingnya ke shoe mount. Saya juga punya holder di sini. Oke, kita pasang. Coba. Oke. Kuat ya teman-teman untuk jepitan mountingnya. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Ini untuk cahayanya. Oke. Jauh ya. Ini karena terang banget. Oke, kita copot lagi. Jadi ini holder.
yang ada Shumonnya teman-teman. Ini sangat worth it ya, saya sarankan. Ini harganya di kisaran 50 ribuan teman-teman. Kemarin saya dapat 50 ribu di marketplace ya. Bisa teman-teman cari aja di marketplace, mana aja pasti ada. Oke, ini seperti ini untuk lanjut pasang LED. Teman lihat, terang banget ya. Oh, gokil. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke barang ya selanjutnya. Selanjutnya itu ada universal cardioid microphone dari Boya, yaitu Boya PY-MM1. Ini adalah universal cardioid microphone dari Boya, bisa dibilang mini cardioid microphone, nggak bisa dibilang seperti itu. Intinya ini mini mikrofon dah, gitu aja ngomong gampangnya teman-teman. Oke, ini dia compatible dengan smartphone, tablet, terus laptop atau desktop. Terus ini ada DSLR, dan di sini ada cam recorder atau biasa orang bilang itu handycam. Oke, kita pakai sampingnya. PY-MM1 universal cardioid microphone, sampingnya sama juga, langsung bagian belakangnya aja. Sini ada penjelasan singkatnya. Ini untuk fiturnya bisa teman-teman lihat. Untuk fitur yang pertama ini adalah dia yang baru saja kita sebutin tadi ya teman. Untuk fitur yang pertama ini adalah compatible dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, consumer cam recorder atau handycam, audio recorder, dan lain-lain, etc. Oke, mungkin di sini ada yang nggak ada di depan ya, yaitu audio recorder. Di sini untuk audio recorder itu pengapiasannya ada dua teman-teman, yaitu berbentuk software atau berbentuk hardware. Mungkin setahu saya bentuk software itu seperti Camtasia dan lain-lain ya, dan semacamnya. Misal bentuk hardware itu ada yang seperti mixer dan juga apa ya, teman-teman, seperti kayak amplifier kecil gitu, cuman dia audio recorder, saya lupa namanya apa. Jadi seperti itu. Untuk audio recorder ada dua pengaplikasian, bisa langsung ke software atau ke hardware seperti mixer gitu teman-teman. Oke. Terus untuk fitur yang kedua, di sini dia bentuk itu sudah compact dan juga ringan untuk seukuran directional mic. Jadi bisa dibilang kesimpulannya kamera ini mudah dibawa kemana-mana teman-teman, karena itu tadi bentuknya yang compact dan juga ringan. Oke. Terus di sini untuk fitur yang ketiga, dia sudah menggunakan bahan metal teman-teman. Jadi selain dia ringan dan juga compact, bahannya pun juga kokoh teman-teman, karena berbentuk metal, berbahan metal seperti itu teman-teman. Terus untuk fitur yang keempat ini, dia itu tidak menggunakan baterai teman-teman, tidak seperti mini LED yang barusan. Kalau mini LED yang barusan menggunakan baterai itu teman-teman. Terus jadi buat teman-teman yang menggunakan mikrofon ini misalnya lagi keluar itu kan, lagi holiday kemana-mana, jadi nggak perlu teman-teman panik baterai habis teman-teman. Mungkin device teman-teman yang takut habis, mungkin kalau mikrofonnya jangan takut, jadi nggak ribet ya. Jadi bisa dibilang ini mikrofon mini yang portable dan juga profesional, mungkin bisa dibilang, karena kita juga dapat di sini untuk fitur yang kelima, kita juga dapat professional Fury windshield teman-teman. Apa itu Fury windshield? Fury windshield itu ini ada di depan tadi, teman-teman lihat, yaitu bulu-bulu ini. Ini adalah untuk mengurangi noise cancelling teman-teman. Pokoknya dia untuk meredam noise yang berlebihan. Jadi bisa dibilang profesional karena dia dua lapis, yaitu foam dan juga bulu-bulunya itu tadi, dan kain-kainnya.
Oke, lanjut. Di sini ada spesifikasi. Oke, untuk spesifikasi yang pertama ini untuk pola patternnya itu cardioid. Itu untuk spesifikasi yang pertama cardioid. Untuk selanjutnya itu ada frekuensi respon. Untuk frekuensi responnya ini dia di 35 sampai 18 kHz, kurang lebih di 3 desibel. Untuk sensitivitasnya ini minus 42 desibel, kurang lebih 1 desibel per 0 desibel sama dengan 1 V per PA di 1 kHz. Terus untuk sinyal to noise ratio ini di 76 desibel SPL dengan jacknya itu 3,5 mm TRS, konektor TRS dan TRRS. Dan untuk dimensinya ini 22 mm dikali 81 mm. Oke, itu 22 mm ini adalah tebalnya. Dan sedangkan 81 mm ini itu panjangnya teman-teman, seperti itu. Terus untuk berat bersihnya ini tanpa menggunakan holder dan lain-lain seperti Ferry Winslet dan juga kabelnya, dan juga dipasang ke holder handphone seperti tadi atau ke tripod, itu hanya berat bersihnya itu di 86 gram teman-teman. Jadi cukup ringan juga. Jadi apa ya bisa dibilang ya, nggak berat-berat banget lah. Untuk seukuran mikrofon berbahan metal hanya 86 gram, hanya 86 gram. Berarti kan ini produk kan bukan main-main teman-teman. Jadi bisa dibilang gokil lah. Oke, buat teman-teman yang nanya ini produk dari mana, produk ini adalah made in China teman-teman, yaitu nama PT-nya Shenzhen Jiasport Industrial yang bertempatkan di Guangdong, China, seperti itu. Oke, untuk teman-teman juga di sini kan ada scratch kodenya. Ini untuk ngecek ke orian produknya, keaslian produknya, itu bisa langsung aja ke websitenya Boya, yaitu di www.boya-mic.com. Nanti teman-teman cari scan scratch kode, itu bisa teman-teman masukin scratch kodenya di situ. Nanti akan terbaca apakah produknya terverifikasi oleh Boya atau tidak. Bila terverifikasi berarti produk itu original. Ini saya sudah coba tadi, ternyata produk ini original teman-teman. Jadi saya ngambil yang bajak-bajakan ya, kita keluarin. Ada terus ini ada, kita pinggirin. Ini ada, kita dapat pouch ya. Pouchnya ini dari glitter atau kulit, tapi kulit ini kulit sintetis. Terus ini ada manual book. Di sini ada mikrofonnya. Oke, kita fokusin satu-satu. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Ini dia. Ini yang kita dapatkan dari pembelian Boya BYM1 teman-teman. Yang pertama sudah pasti mikrofonnya. Ini dia, untuk seperti ini. Ini segemban aja hilang teman-teman. Kalau tidak menggunakan ini ya, kalau tidak menggunakan Ferry Winslet mic aja hilang. Nggak kelihatan apa-apa. Tuh, pas ngeban tangan. Ya, sesuai fitur compact dan juga ringan. Ini ringan banget teman-teman. Ini kalau bisa satu jari. Ini ringan banget teman-teman. Tuh. Tapi ini bahannya terasa kokoh ya. Karena itu tadi, karena materialnya berbahan metal. Oke, terus nggak lupa kita juga dapat kabel konektornya. Terus di sini nggak lupa juga holdernya ya, holder mic-nya. Seperti ini. Oke, ini ada mounting dan di sini juga ada dratnya sama seperti mini LED tadi. Ini ada dratnya. Nanti kita coba ya dratnya universal atau tidak. Jangan-jangan cuma namanya saja universal. Oke, terus nggak lupa juga Ferry Winslet. Ini dia. Tuh dalamnya ada busanya teman-teman, ada foamnya dan ada kain dan juga terus bulu-bulunya deh. Seperti itu. Oke. Ini kita pikirin dulu aja ya. Ini dia manual booknya. Kita buka dari halaman pertama, instruksi manual. Oke, di sini ada ucapan terima kasih sudah membeli Boya BYM1. Oke, sama-sama. Ya, kita ucapin di sini aja, siapa tahu videonya ditonton ya sama pihak dari Boya.
Terus di sini ada fiturnya ini compact on camera microphone. Oke, ini ada fitur tambahan ya yang nggak ada di boxnya tadi, compact on camera microphone. Oke, untuk spesifikasinya juga ada tambahan yang nggak ada di box, yaitu transducernya ini electret condenser teman-teman. Biasanya sama ya sama yang ada di belakang box. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ada understanding is okay, pengertian instruksi. Di sini apa aja yang dapat? Oke, kan udah tadi kita jelasin. Ini kita skip aja. Oke. Ini ada spesifikasi lanjutannya, yaitu frekuensi respon ya, seperti ini. Untuk diagram spesifikasi responnya, dan ini untuk diagram record suaranya itu melengkung ke depan seperti itu. Jadi dia itu seperti ini teman-teman. Seperti ini. Jadi dari sini nih seperti itu. Jadi pastikan kalau teman-teman masang, tulisan buoyanya ini ada di atas teman-teman, supaya sesuai instruksinya. Oke, di sini ada troubleshooting untuk masalah-masalahnya, problemnya misalkan mikrofon tidak fungsi dengan baik, terus ada solusinya seperti apa. Terus untuk problem noise-nya terlalu besar, itu juga ada solusinya seperti apa gitu teman-teman. Oke, sini ada tulisan-tulisan China, saya nggak paham. Oke, sekarang kita lanjut ke produknya. Oke teman-teman, ini dia mikrofonnya. Yang pertama kita akan pasang ke Shure Winslet dulu. Pastikan ini ada di atas. Oke, masukin aja langsung. Terus ini cara masangnya dari bawah ya, pasin dulu mana, dan tinggal ditekan aja. Oke, tinggal dipasin aja nih, muteran boyanya ada di atas. Oke, kita turun dulu. Terus nyolok kabelnya itu teman-teman jangan sampai salah, karena di sini biasanya ada sering orang salah pasang ya. Jadi dia pasang yang lurusnya ke mikrofon, terus ini yang ke device-nya megok. Jadi dia tidak akan merecord suara teman-teman, jadinya bisu seperti nge-mute karena tidak sesuai, karena ini bukan kabel PNP ya, jadi ini kabel konektor, jadi harus sesuai. Jadi yang masuk nyolok ke mikrofon ini yang bengkok. Oke, seperti itu. Terus yang lurus ini ke device kalian, baru dia mau digunakan seperti itu. Oke, kita tadi mau coba dratnya ya, kita coba ke ini aja deh, karena itu tripodnya rusak ya. Coba ini aja, karena tadi kalau udah bisa yang ini tripod, berarti ke GorillaPod juga bisa, berarti bisa disimpulkan bahwa dratnya itu universal teman-teman. Oke, kita coba pasang. Oke teman-teman, pas ya, keren. Ini kalau teman-teman mau recordnya menggunakan laptop, bisa dibeliin stand mini tripod buat mikrofonnya ya. Seperti ini. Oke, keren teman-teman. Oke, seperti itu. Coba kita pasang ke ini ya, Shumon yang ada di mini LED nya tadi. Kita coba pasang di samping aja. Oke, pasang. Sudah ya, seperti ini. Tidak mau. Saya lebih suka model di samping gini ya daripada di atas. Kalau di atasnya terlalu tinggi ya, kalau ke samping ini kan dia jadinya padat. Jadi kalau misalkan di samping, ininya jangan lupa dipindahin ke atas seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Udah di atas lightingnya. Ini menggunakan lighting dan ini tidak. Oke, seperti itu. Copot. Oke, karena kuat banget ya, udah speed naga. Oke, sekarang kita coba masukin mikrofon ini ke
pouchnya teman-teman. Oke, kita copot. Sudah. Dan juga kita copot. Kabelnya. Oke, ini pouchnya ya. Oke, mungkin pertama kita masukin ini dulu, yang paling besar dulu ya. Kita kasih di bawah. Big first. Oke. Terus mikrofonnya di sini masih ada sisa space. Terus mikrofonnya di samping. Terus holdernya. Dan tidak lupa juga coil kabelnya. Atau bisa dibilang konektor kabelnya. Oke, masukin aja. Jadi siap ya dibawa ke jalan-jalan traveling seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah review dari produk-produk untuk membuat konten supaya lebih proper ya teman-teman. Oke. Alright guys, teman-teman semuanya, kita lihat di sini depan sini ada ini ya, kamera aksi, atau biasa orang-orang bilang itu apa ya, action kamera. Oke, ini dari merek Brica Nova. Ini ada Brica Nova. Di sini juga udah ada harganya teman-teman ya. Saya melihat, bentar, kita copot akriliknya dulu ya. Copot. Nah, seperti ini. Kita pinggirin dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini pertama-tama itu udah mereknya ya, dari Brica. Harganya 1.3. Lihat ya. Tiga kembali 10.000 ya. Ya nggak usah diini lah teman-teman. Anggap aja 1.3 ya, diulitin 1.3. Terus untuk ini modelnya sendiri ini adalah B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 2S ya teman-teman. Kita lihat di sini. 2S. Sini 4K 30 fps, 2.7K 30 fps. Terus di sini untuk fotonya 16 megapiksel. Terus ada juga bisa 10 frame per second untuk berfotonya. Di sini sudah WiFi control view share teman-teman. Jadi aman. Jadi teman-teman bisa melihat view ini ya, mengkontrol ininya dari handphone teman-teman, seperti itu. Jadi ya bisa dibilang ini lebih ini lah teman-teman, lebih proper daripada sebelumnya. Oke, di sini ada 4K dual LCD display, dan di depan dan di belakang, external microphone, true color. Sini ada 40 meter juga dalamannya. Sini ada B Pro 5 kamera unitnya ya, ada kamera unitnya. Terus ada waterproof casing, handlebar mounting, quick release mounting, tripod mounting ya, jelas di sini. Di sini ada 3 unit of pivot arms, charger unit, base mounting. Terus ada Li-ion baterainya juga ya, untuk baterai, tripod open back casing. Kita dapat USB cable, strap, external microphone juga kita dapat ya. Ini dia mikrofon. Terus ini ada extender buat mikrofonnya ya, adapter lah bisa orang bilang. Sini ada skeleton casing. Oke, sini ada sensor ya teman-teman, sensor 15 megapiksel Sony. Sini untuk videonya dia menggunakan format MP4H 264 30 fps. Resolusinya ada pilihannya nih, 4K, 7K, 80p, 720p, JPG format ya, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel teman-teman. Di sini ada fix fokusnya f/8, 170 derajat wide angle.
frontnya 0,5 inci untuk LCD frontnya ya. Untuk back LCD nya ini 2 inci. Oke, USB port. Ini untuk port-portnya ada USB port, ada MI port, 2,5 mili mic port, ada micro SD card slot juga. Ini untuk koneksinya WiFi 802.11 ya teman-teman. Nah, range up-nya sampai 25 meter persegi. Storage-nya itu menggunakan micro SD. Dia juga sudah support dari micro SD yang biasa sampai yang HC dan SC yang paling kencang, dan dia juga di ini ya 64 GB ya untuk kapasitas maksimalnya. Untuk baterai ini 1000 mAh, rechargeable baterai. Untuk dimensinya ini 60 mm kali 41 mm kali 22 mm. Untuk beratnya 65 gram. Di sini juga sudah waterproof ya, sampai 40 meter kedalaman. Berfotonya ini 10 foto per shoot di 16 megapiksel. Time lapse-nya juga ada nih dari 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10, 30 dan 60 detik teman-teman, seperti itu. Oke. Setelah itu sini ada untuk exposure dari -2 sampai +2. Loop recording ini dari off 2 menit, 3 menit, 5 menit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sini untuk software aplikasinya. Ini sudah support di App Store dan Google Play Store. Ya, 5 ya. Fitur-fiturnya 4K Ultra HD, wide angle 170 derajat, Full LCD, loop recording juga ada, berfoto, ada time lapse nya juga, ada high speed recording dan external microphone. Ini di bagian depan nih. Coba bagian belakang. Oke. Ini dibuat di Cina ya teman-teman. Di sini ada tulisannya tadi. Sorry. Nih, negara pembuat Cina. Jelas ya teman-teman. Untuk sisinya ya. Cabut teman-teman. Oke, tutup dulu. Kita lihat di sini depan sini ada ini ya, kamera aksi, yaitu bisa orang-orang bilang itu apa ya, action kamera. Oke, ini dari merek Brica Nova. Ini ada Brica Nova. Di sini juga udah ada harganya teman-teman ya. Saya melihat, bentar kita copot akriliknya dulu ya. Copot. Nah, seperti ini. Kita pinggirin dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini pertama-tama itu udah mereknya dari Brica, harganya 1.3. Lihat ya, $1.3 kembali 10.000 ya. Nggak usah di ini lah teman-teman. Anggap aja 1.3 ya, diulitin 1.3. Terus untuk ini modelnya sendiri ini adalah B Pro 5 Alpha Edition yang Mark IIs ya teman-teman. Kita lihat di sini. 2S, sini 4K 30 fps, 2.7K 30 fps. Terus di sini untuk fotonya 16 megapiksel. Terus ada juga bisa 10 frame per second untuk berfotonya. Di sini sudah WiFi control user teman-teman, jadi aman. Jadi teman-teman bisa melihat view ini ya, mengkontrol ininya dari handphone teman-teman, seperti itu.
Jadi ya bisa dibilang ini lebih ini lah teman-teman, lebih proper daripada sebelumnya. Oke, di sini ada 4K dual LCD display dan di depan dan di belakang, external microphone, true color. Di sini ada 40 meter juga dalamannya. Di sini ada B Pro 5 kamera unitnya ya, ada kamera unitnya, terus ada waterproof casing, handlebar mounting, quick release mounting, tripod mounting ya, jelas di sini. Di sini ada 3 unit of pivot arms, charger unit, base mounting, terus ada Li-ion baterainya juga ya, untuk baterai, tripod open back casing. Kita dapat USB cable, strap, external microphone juga kita dapat ya, ini dia. Mikrofon, terus ini ada extender buat mikrofonnya ya, adapter lah bisa orang bilang. Sini ada skeleton casing. Oke, sini ada sensor ya teman-teman, sensor 15 megapiksel Sony. Sini untuk videonya dia menggunakan format MP4H 264 30 fps. Resolusinya ada pilihannya nih, 4K, 7K, 80p, 720p, JPG format ya, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel teman-teman. Di sini ada fix fokusnya, f/8, 170 derajat wide angle, frontnya 0,5 inci untuk LCD frontnya ya. Untuk back LCD nya ini 2 inci. Oke, USB port. Ini untuk port-portnya ada USB port, ada HDMI port, 2,5 mili mic port, ada micro SD card slot juga. Ini untuk koneksinya WiFi 802.11 ya teman-teman. Nah, range up-nya sampai 25 meter persegi. Storage-nya itu menggunakan micro SD. Dia juga sudah support dari micro SD yang biasa sampai yang HC dan SC yang paling kencang, dan dia juga di ini ya 64 GB ya untuk kapasitas maksimalnya. Untuk baterai ini 1000 mAh, rechargeable baterai. Untuk dimensinya ini 60 mm x 41 mm x 22 mm. Untuk beratnya 65 gram. Di sini juga sudah waterproof ya, sampai 40 meter kedalaman. Burst fotonya ini 10 foto per shoot di 16 megapiksel. Time lapse nya juga ada nih, dari 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10, 30 dan 60 detik teman-teman, seperti itu. Oke. Setelah itu sini ada untuk exposure dari -2 sampai +2. Loop recording ini dari off 2 menit, 3 menit, 5 menit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sini untuk software aplikasinya. Ini sudah support di App Store dan Google Play Store. Ya, Pro 5 ya. Fitur-fiturnya 4K Ultra HD, wide angle 170 derajat, full LCD, loop recording juga ada, burst foto, ada time lapse nya juga, ada high speed recording dan external microphone. Ini di bagian depan nih. Coba bagian belakang. Oke. Ini dibuat di Cina ya teman-teman. Di sini ada tulisannya tadi. Sorry. Nih, negara pembuat Cina. Jelas ya teman-teman. Untuk sisinya ya, cabut teman-teman. Oke, tutup dulu. Ini dia yang kita dapat ya teman-teman. Ini ada skeleton casing, kita coba. Dalamnya susah. Oke, ini kita pinggirin dulu. Seperti ini.
Ini untuk membuat POV-nya ya. Buat POV-nya ini cukup kencang ya teman-teman. Apa ya? Kita coba plastik mungkin. Nah, kita coba plastik ya. Nah, tuh berbekas teman-teman. Jadi ini hati-hati ya, jangan makin jepit tangan karena sakit. Oke, kita lepas. Sekarang kita coba masukin bibirnya ke sini. Ini dia. Seperti ini untuk pasangnya ya. Lumayan ramping dan simple. Dan dulu kita pasang extendernya sini, adapternya, baru teman-teman colok mikrofonnya ke sini ke adapternya ya. Jelas teman-teman. Lalu sini ada 3M. Nih ya, 3M nya. Seperti ini. 3M nya kita dapat 2. Di sini juga ada base mounting. Oke. Ini ya, untuk pakai tulisnya, cara masangnya seperti ini. Jelas ya teman-teman. Oke, alright, seperti itu ya. Jadi harus pelan-pelan. Oke, seperti itu aja untuk review ini ya, base mounting sama quick release-nya. Sekarang kita balikin ke kandangnya. Oke. Ini alright. Masukin. Udah. Sekarang kita kencengin. Oke. Nah, ini ya. Ini untuk tripod mounting ya teman-teman. Nih, kita coba aja. Alright. Nah, seperti ini. Pasin aja nih teman-teman, lurusin. Udah langsung aja kencengin ya. Nah, udah nih aman nih. Lurus. Oke, kurang lurus dikit. Nah, oke, udah pas lurus. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan tripod ini, tripod mini ya. Oke, seperti ini. Oke. Udah.
Alright, seperti ini. Jelas ya teman-teman. Sudah. Alright, cepet. Nah, sudah. Taruh lagi. Ini kita taruh lagi teman-teman. Ini kita masukin lagi ya. Sudah terpakai. Ya. Gitu. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Terus apa lagi nih ya? Ini mungkin kita coba ini ya. Sorry, ini tadi sini ya. Ya seperti ini teman-teman untuk membuat kamera POV. Alright, pasang. Udah segitu aja. Tinggal ini dimasukin kerah ya teman-teman, kerah baju kalian, dan ya jadi kamera POV. Atau bisa juga ke topi, tapi dia kameranya ke bawah, nggak ke depan teman-teman. Seperti itu ya. Udah sakit teman-teman, nggak berbekas tuh. Baik. Ini segitu aja untuk pembahasan kali ini. Oke, ini dia untuk kamera Pro. Sekarang kita masukin. Alright, nice. Oke, tuh. Itu belum kita masukin ya. Ntar kita lepas dulu. Nah, oke, sudah. Ini kita masukin, jangan lupa. Ini kita masukin, jangan lupa. Ini juga jangan lupa ya teman-teman. Ini jangan lupa. Oke, ini juga. Pokoknya kita keluarin yang kita pakai ini teman-teman. Itu kan saya cuma pakai itunya aja ya, apa namanya? Itu siapa ya namanya teman-teman? Oh, ini seperti ini ya. Nah, baru kita masukin ini. Oke, alright, seperti itu. Nah, tinggal kita ini aja ya, kita masukin ke sini. Vibronya. Oke. Alright, seperti itu. Ini dia.
Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jelas ya. Itu. Ini dia untuk mikrofon buayanya, kita pinggirin lagi. Ini dia. Di sini juga ada action cam ya. Mungkin kita coba ini ya aplikasinya, review aplikasinya. Ini teman-teman lihat ini ya, kita nyalain. Baterainya habis teman-teman. Oke, kita buka dulu ya. Oke, sekarang itu baterai cadangan. Ya, sini ada buat narik tuh, nggak usah mencongkel, tinggal tarik aja. Oke, semoga ini ada baterainya ya teman-teman. Hidupin. Habis juga teman-teman. Wah, baterainya drop semua ya. Oke, ini masih ada teman-teman. Oke, tutup dulu ya. Penasaran, harusnya baterainya ini udah penuh teman-teman. Kita coba aja ya. Oke, sama aja ternyata. Ya udah deh, pakai aja ya daripada nggak ada. Oke, sekian teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini ya untuk GoPro 5 nya. Buat teman-teman nonton video dari awal sampai habis, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you.